garis besar untuk pembelajarannya sendiri. Eh, Kereta terukur itu nanti dibagi menjadi dua tatap muka ya, baik tatap muka yang KDB dan ketinggian bangunan, ditambah juga yang kecepatan bangunan dan jarak antar bangunan ya. Nah, untuk kegiatan hari ini atau perkuliahan hari ini kita belajar dua hal dulu, yaitu tentang koefisien dasar bangunan dan juga tentang koefisien lantai bangunan. Nah, untuk ya sedikit tentang buku ajarnya. Jadi buku ajar ini terdiri dari tiga bagian ya. Bagian yang pertama itu seperti penjelasan pembelajarannya, capaian pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran seperti apa. Kemudian di part 2 itu akan dijelaskan mengenai apa ya, materi yang kaitannya secara teoritis terhadap beberapa materi terkait kriteria terukur seperti KDP, GSB dan seterusnya. Kemudian part yang ketiga itu adalah evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini sebenarnya yang dievaluasi ini atau penutup itu ada umpan balik. Jadi sebenarnya kalian bisa mengerjakan soal yang ada, kemudian kalian review pemahaman kalian dari pengerjaan soal tersebut, jawabannya benar atau salah. Nah, kalau tahapannya benar, kemudian jawabannya benar, penggambaran visualisasinya benar, berarti sebenarnya nilainya udah 100 gitu ya. Tetapi kalau mengerjakan perhitungan KDP-nya benar, tetapi skalanya benar, tetapi misalnya visualisasinya ada yang salah, berarti nilaimu tidak bisa 100, 90 dan seterusnya. Jadi ada feedback atau evaluasi ya. Nah, kemudian juga untuk tindak lanjut, jadi di sini ada kunci jawaban tes secara formatif. Nah, kunci jawaban tes secara formatif ini sebenarnya setelah kamu ngerjakan, terus kamu akan mereview jawaban kamu secara apa namanya, secara personal atau secara mandiri. Nah, di dalam mereview itu kamu tinggal melihat kunci jawaban yang sudah ada di buku ajar ya. Seberapa benar kamu mengerjakannya, tahapannya, cara menggambarnya, visualisasinya, dan seterusnya. Kalau oke, berarti nilaimu bisa 100 ya. Nah, itu cara membaca atau cara menggunakan buku ajar ini. Oke, kita langsung masuk ke materi saja. Yang pertama. Yang pertama ini tentang definisi kriteria terukur ya. Jadi kalau kalian mungkin baru masuk di perancangan kota, jadi ada sedikit perubahan bukan kurikulum ya, perubahan struktur pembelajaran di mata kuliah perancangan kota kali ini, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Sekarang koordinatornya kan baru ya Bu Retno Susanti, beliau adalah koordinator seluruh eh, apa ya, secara keseluruhan dari perancangan kota. Jadi di tatap muka ke ini berapa ya, 4 ya, keempat dan ke 3 dan 4 kalian sudah belajar tentang kriteria terukur. Nah, harapannya karena kamu ini kalian semua ya dianggap sudah paham, sudah mengerti, sudah memahami, sudah bisa gitu sampai dengan membuat suatu set plan dengan pertimbangan analisis aktivitas dan juga analisis tapak menghasilkan zoning, maka kita pikir tidak perlu mengulang kembali gitu ya di perancangan kota. Jadi perancangan kota ini benar-benar fokus bagaimana kamu bisa melanjutkan proses desain itu ke tahap berikutnya, yaitu sampai menyusun namanya suatu UDGL atau Urban Design Guidelines. Nah, karena dalam perancangan kota sendiri, kriteria terukur itu menjadi salah satu kriteria atau salah satu proses yang harus dilalui dalam proses urban design, di mana kalian pasti akan mencoba memvisualisasikan atau mengatur intensitas pemanfaatan lahan atau ruang yang sudah kalian desain. Ya. Nah, di sini ada beberapa pertimbangannya ya. Yang pertama adalah faktor fisik dasar, faktor ekonomi maupun faktor budaya. Nah, untuk maksud dari hal tersebut, di mana kita mempertimbangkan faktor fisik dan sebagainya,
adalah ketika kita mengatur intensitas pemanfaatan, bukan hanya sekedar kita mampu menampung suatu aktivitas, tetapi bagaimana kita dari sisi lingkungan, dari sisi alamiah itu bisa mengkonservasi apa namanya mengkonservasi misalnya seperti ruang hijau, kemudian mengkonservasi lingkungan dari zona terbangun yang sudah kita kembangkan gitu, di dalam desain. Nah, untuk komponennya sendiri untuk kita terukur itu yang pertama ada kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, sempadan bangunan, dan jarak antar bangunan. Nah, disebut hasil dari melakukan analisis kelihatan terukur itu adalah bisa menghasilkan suatu amplop bangunan. Nah, dalam mengerjakan amplop bangunan, sebenarnya kita sedang mengatur namanya intensitas pemanfaatan lahan atau ruang, di mana beberapa pertimbangan tadi seperti ekonomi, fisik, sosial ini menjadi hal yang penting di dalam pengaturan intensitas pemanfaatan. Nah, kalau kalian tahu juga di dalam tataran rencana tata ruang Indonesia, intensitas pemanfaatan lahan atau kita sebut dengan kita terukur di dalam urban design itu sebenarnya bagian dari pengaturan rencana detail tata ruang atau RDTR ya. RDTR itu akan diatur gitu ya, bagaimana untuk yang boleh terbangun, yang tidak boleh dibangun, kemudian yang terbangun tadi ketinggiannya bisa berapa, dengan luas berapa, dan seterusnya. Nah, untuk gambaran dari amplop bangunan sendiri, di mana A itu adalah sebagai luas lahan, gitu ya, B itu adalah KDB-nya, C ini adalah ketinggiannya, jadi C ini adalah ketinggian, D ini adalah jarak antar bangunan, dan E itu adalah garis sempadan bangunan. Nah, dari ini kita terukur nanti selama 2 minggu kan akan menghasilkan ini, gitu ya. Untuk mengetahui seberapa luas, seberapa besar dari suatu kafling ataupun dari suatu lahan, itu kita bisa kembangkan menjadi area terbangun. Dan berapa pula yang harus dikonservasi untuk area non terbangun. Nah, untuk yang KDB sendiri, KDB ini adalah sebenarnya perbandingan antara luas bangunan dan luas lahan. Nilai KDB itu sebenarnya mampu menentukan berapa persen dari luas bangunan di suatu kawasan itu yang boleh dibangun. Jadi kalau kita taruhlah kita punya kafling 100 meter persegi, 300 meter persegi, oke dari 100 sama 300 tadi itu berapa persen yang bisa dibangun? Berapa persen yang bisa dimanfaatkan untuk lahan terbangun atau coverage by building gitu ya. Jadi bisa di cover oleh building. Nah, untuk menentukan KDP ini sendiri, ada beberapa aspek lingkungan yang tujuannya adalah tentunya mengendalikan luas bangunan pada suatu luas lahan atau kafling dengan batas-batas tertentu. Sehingga harapannya kita masih mampu untuk mengcover atau mengkonservasi dari sisi seperti penyerapan air hujan ke dalam tanah untuk bisa dikelola dengan baik konteks stormwater ya. Stormwater itu air limpasannya. Nah, sebenarnya ada beberapa langkah dalam kita menentukan perhitungan KDB. Tolong nanti setelah ini ada sesi simulasi mengerjakan di kelas. Kalian bisa mengerjakan gitu ya di kelas. Di saat ini nanti dengan saya, nanti kita langsung bahas bareng-bareng. Setelah itu nanti digunakan untuk bekal mengerjakan tugas. Nah, untuk tahapannya ada 5 dalam kita mengerjakan koefisien dasar bangunan. Yang pertama adalah menentukan koefisien pengambilan air tanah atau I infiltrasi. Jadi koefisien pengambilan air tanah atau I infiltrasi ini sebenarnya untuk mengetahui ketika kita akan melakukan coverage sekian gitu ya terhadap suatu luas lahan atau kafling, maka sebenarnya air tanah yang kita ambil atau tidak bisa dikonservasi itu berapa. Nah, ketika kita sudah mempertimbangkan itu, berarti kita tahu dengan koefisien air tanah sekian, maka sebenarnya kita menghilangkan fungsi air tanah sekian pada lahan yang sudah kita bangun.
Nah, tahap yang kedua setelah kita tahu pengambilan air tanahnya, koefisien pengambilan tanah, maka selanjutnya ada menentukan debit infiltrasi air tanah. Nah, debit infiltrasi air tanah atau Q infiltrasi ini adalah sebenarnya bagian dari menghitung berapa sih debit infiltrasi air tanah yang kita ambil ketika ini menjadi suatu ruang terbangun. Ya. Kemudian tahap yang ketiga adalah menentukan debit infiltrasi untuk tanah seluas 1 hektar. Nah, di sini ketika kita menentukan debit infiltrasi untuk luas 1 hektar, artinya adalah berapa sih debit infiltrasi yang kemudian kita ambil pada tanah seluas 1 hektar ketika seluas 1 hektar itu nanti dibangun atau tertutup oleh coverage bangunan. Baru setelah itu menentukan luas open space atau OS, dan yang terakhir ada menentukan koefisien dasar bangunan yang kemudian kita gunakan sebagai dasar untuk. Nah, yang pertama adalah menentukan koefisien pengambilan air tanah atau I infiltrasi. Nah, I infiltrasi ini sebenarnya ini ada tahapannya. Jadi dalam mengerjakan KDP, tolong kalian benar-benar pahami gitu ya urutannya, jangan sampai salah. Kemudian ada beberapa apa ya saya bilang ya, ada beberapa satuan-satuan yang harus dikonversikan juga, sehingga kamu juga harus hati-hati ketika satuan-satuan tadi dikonversi gitu ya. Mana yang benar-benar harus dikonversi, mana yang menggunakan satuan aslinya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, infiltrasi ini eh, satuannya apa rumusnya adalah atau formulanya S kali A, di mana I infiltrasi ini adalah koefisien pengambilan air tanah, nanti satuannya liter per detik. S itu adalah koefisien penyimpanan air seluas 0,001. Di sini ada artinya, di mana 0,001 ini artinya adalah dengan lahan seluas 100 meter persegi, maka sebenarnya diambil air tanahnya. Jadi ketika kita mengintervensi satu lahan seluas 100 meter persegi, sebenarnya air tanahnya ini diambil sekitar 0,11 meter kubik. Tidak bisa terserap ya, air limpasan satu nggak bisa terserap ke dalam tanah. Nah, sehingga hal ini mengakibatkan sebenarnya muka air tanah itu turun sebanyak 1 meter. Itu pada seluas 100 meter persegi. Ya. Kemudian A itu ada luas lahan. Ingat, luas lahan di nomor 1 ini ada dalam meter persegi. Kemudian I infiltrasi itu satuannya kan liter per detik. Padahal S kali A itu kalau dilihat dari satuannya, nilainya adalah satuannya adalah liter per detik. Sehingga nanti dari perhitungan S kali A itu harus kamu bagi dulu menjadi 60 sehingga nanti satuannya benar menjadi liter per detik ya. Kemudian yang kedua menentukan debit infiltrasi air tanah atau Q infiltrasi, di mana Q infiltrasi ini rumusnya adalah C kali I kali A. Debit infiltrasi ini satuannya liter per detik ya. C ini adalah koefisien infiltrasi. Jadi kalau koefisien infiltrasi kamu bisa lihat tabel di sini, di mana koefisien infiltrasi itu melihat dari karakteristik daerah tangkapannya dan kemiringan tanah. Nah, daerah tangkapan itu eh, ada beberapa karakteristiknya gitu. Yang pertama adalah sedikit tanah terbuka, sedikit penghijauan, infiltrasi sedikit. Nah, berarti artinya dalam yang nomor 1 untuk karakteristik nomor 1 ini adalah tentunya pasti di daerah yang perkotaan padat ya. Kemudian yang nomor 2 adalah cukup tanah terbuka, 50% hijau dan infiltrasi sedang. Artinya mungkin di daerah-daerah hinterland yang masih beberapa ada fungsi konservasi, nah ini mungkin akan teridentifikasi menjadi yang karakteristik di daerah tangkapan nomor 2. Sedangkan yang nomor 3 ini adalah daerah terbuka hijau atau infiltrasi tinggi. Ini cenderungannya adalah untuk daerah-daerah konservasi yang mungkin sifatnya konservasi alam, konservasi apa cagar alam seperti itu ya. Nah, itu dia masuk ke dalam konteks nomor 3. Atau mungkin di daerah-daerah yang apa ya, dataran tinggi misalnya kayak Bandungan, misalnya. Nah, mungkin masih banyak daerah terbuka hijaunya. Walaupun memungkinkan untuk fungsi permukiman di dalamnya, tetapi dia masuk dalam karakteristik nomor 3. Kemudian juga jangan lupa kalian melihat kemiringan tanah, di mana kemiringan tanah ini ada 3 klasifikasi, yaitu 0 sampai 5, 5 sampai 10, dan 10 sampai 30.
Nah, cara bacanya misalnya kita berada di kawasan yang cukup tanah terbuka 50% hijau infiltrasi sedang dengan kemiringan tanah 5 sampai 10 hektar, maka C-nya tadi yang dimasukkan ke sini adalah 1,4. Sehingga yang dimasukkan ke sini adalah 1,4 untuk C-nya. Kemudian I itu adalah luas lahan ya. I itu adalah intensitas infiltrasi di mana nilainya ada 7,678 dikali 10 pangkat minus 8. Nah, intensitas infiltrasi itu sebenarnya tidak harus 7,678, tetapi kalau biasanya di kawasan perkotaan atau masih di Jawa Tengah lah ya, itu masih di konteks yang menggunakan ini ya, nilainya 7,678 kali 10 pangkat minus 8. Karena mungkin intensitas terbangunnya sudah mulai tinggi seperti itu. Kemudian A ini ada luas lahan dalam meter persegi. Ingat ya, dalam meter persegi. Jadi kalau kamu tahunya 16 hektar, ya berarti sama dengan 160.000 meter persegi. Dan nanti kalau sudah hitung C kali I kali A, maka satuannya ada meter kubik per detik. Karena itu harus dirubah dulu dalam liter per detik dengan cara dikali 1000. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menentukan debit infiltrasi untuk tanah seluas 1 hektar atau Q 1 hektar. Nah, Q 1 hektar ini rumusnya adalah 1 hektar kali Q infiltrasi dibagi A. Jadi nanti untuk debit infiltrasi seluas 1 hektar itu didapatkan dari rumus debit infiltrasi dibagi A dikali 1 hektar. Jangan lupa A-nya di sini adalah dalam hektar, sehingga kamu tidak memakai lagi dalam meter persegi. Ya. Kemudian yang keempat menentukan open space atau OS, di mana OS ini sama dengan I infiltrasi dibagi Q 1 hektar ya. Nah, I infiltrasi itu adalah eh, koefisien pengambilan air tanah yang didapatkan dari perhitungan nomor 1. Ya, I infiltrasi. Kemudian dibagi Q 1 hektar, berarti perhitungan yang nomor 4 ya. Perhitungan yang nomor 3, Q 1 hektar. Di mana Q 1 hektar ini dasarnya ada dari perhitungan nomor 2. Ya, yang Q infiltrasi. Jadi kalau Q infiltrasinya salah, Q 1 hektar ikut salah. Kalau I infiltrasinya salah, maka perhitungan open space-nya pun juga ikut salah. Ya. Kemudian jangan lupa OS ini satunya dalam hektar ya. Kemudian untuk hitungan KDP-nya, di mana KDP sama dengan A minus OS dikali 100% dibagi A. Jadi A di sini ada luas tanah dalam hektar, OS adalah open space, yaitu dari hasil perhitungan nomor 4 dalam hektar, kemudian dikalikan 100%. Nah, biasanya KDP itu mungkin akan ketemu angka koma-koma kayak 79,8, 77,6. Nah, kok kayak gitu, berarti kalian harus bisa mengkonversikan atau menyetarakan ya, bukan mengkonversikan, menyetarakan dengan pembulatan. Jadi misalnya 79,8 berarti bisa dibuatkan 80%. Karena KDP itu biasanya bulat ya. 40%, 50%, 55% seperti itu. Biasanya bulat. Tuh. Nah, ini ada beberapa contoh penggambaran KDP pada skala kafliknya. Jadi atau mungkin sangat beragam bisa jadi gitu ya. Tidak harus selalu seperti ini. Nah, ini saya punya contoh perhitungan. Silakan nanti coba kalian kerjakan dulu. Kan tadi yang PPT-nya udah saya share ya. Jadi silakan coba dikerjakan dulu. Ini saya punya soal. Hitunglah KDP pada luas lahan 16 hektar. Berarti luas lahan itu A ya. Diketahui A-nya 16 hektar. Atau setara dengan 160.000 meter persegi. Dengan karakteristik lahan lokal lahan dengan kemiringan 0 sampai 5% dan terletak di pusat kota. Berarti tadi lihat tabel koefisien C. Kemiringan 0 sampai 5 dan berada di pusat kota. Nah, berarti nanti C-nya berapa? Itu silakan kamu cari dulu. Kemudian dikerjakan tahap 1 sampai 5. Saya beri waktu kurang lebih 20 menit untuk 15 menit ya, 15 menit aja ya untuk mengerjakan. Silakan dicoba dikerjakan. Nanti hasilnya kita diskusikan sama-sama. Nanti mungkin saya akan minta
satu orang untuk share screen hasil, 1 sampai 2 orang lah, 1 atau 2 orang untuk share screen hasil dari pengerjaannya. Jadi pastikan kerjakannya di eh, Word aja ya. Mungkin saya beri waktu 20 menit, nggak apa-apa ya. Oke, silakan dikerjakan dulu untuk yang perhitungan KDP. Mungkin ada pertanyaan untuk perhitungan ini sebelum dikerjakan. Tidak ada? Oh, tidak ada. Berarti silakan dikerjakan. Saya beri waktu 20 menit. Nanti akan saya panggil secara acak untuk bisa share screen hasilnya. Silakan.
Nah, oke. em, mungkin saya minta siapa ya? Kalau mungkin ada yang mau share hasilnya, silahkan. Harus ditunjuk. Mungkin saya minta siapa ini ya? Eh, Chelsea Aureli Putri ada? Chelsea, Chelsea Aureli Putri ada? Chelsea Aureli Putri nggak ada? Ada tapi nggak aktif ya. Kemudian atau Nisrina Mufidah hadir? Nisrina, Nisrina Mufidah hadir Bu. Hadir, Bu. Oke ya, baik Mbak. Mungkin bisa coba di share screen hasil pengerjaannya Mbak. Sudah selesai belum? Atau sebisanya sampai mana boleh? Ibu, maaf ya, terkendala device izin. Oh ya, izin share screen dari lab. Sebentar apa boleh? Iya, enggak apa-apa, boleh silakan Mbak. Oke. Oke, silakan Mbak, dijelaskan Mbak. Kami menentukan koefisien pengambilan air tanah. Mbak, silakan dilanjutkan. Terus, wih, kemudian perhitungannya koefisien penyimpanan air dikali dengan luas lahan. Itu sama dengan 0, sebenarnya 0,001 dikali 160.000. Hasilnya 160 dibagi 60 sama dengan 2,7. Kemudian menentukan debit infiltrasi air tanah, ada koefisien infiltrasi dikali intensitas infiltrasi dikali dengan luas lahan. Itu sama dengan 1,8 dikali 7,678 dikali 10 pangkat minus 8.
dikali 160.000 sama dengan 0,0221 meter kubik per detik sama dengan 22,1 liter per detik. Kemudian ada menentukan debit infiltrasi untuk tanah seluas 1 hektar, yaitu 1 hektar dikali 22,1 liter per detik dibagi 16 hektar sama dengan hasilnya 1,38125. Kemudian ada menentukan open space dengan menghitung koefisien pengambilan air tanah dibagi dengan debit infiltrasi untuk tanah seluas 1 hektar, yaitu 2,7 dibagi 1,38 sama dengan 1,95. Kemudian ada menentukan koefisien dasar dengan menghitung luas lahan dikurang open space dikali 100% ini, kemudian dibagi luas lahan. Sama dengan 16 dikurang 1,95 dikali 100%. Dibagi 16 hektar sama dengan 87,81 sama dengan 88%. Artinya luas total lahan terbangun kawasan adalah 88%. Kemudian luas total lahan terbangun kapling adalah 88% dari luas kapling. Oke, ya, sip. Ya, berarti ini udah bener ya jawabannya ya untuk Mbak Tasya. Ini Mbak Tasya apa Mbak Nisrina ya? Tasya ya. Nah, tetapi untuk ini Mbak yang mungkin jangan di-share dulu ya. Untuk yang pembulatannya mungkin masih ada sedikit salah ya. Jadi saya tadi sudah bilang di akhir tadi bahwa kalau kita pembulatan maka nilainya harus bulat ya, misalnya 80, 85, 90. Jadi kalau di situ 87,81 tentu itu bisa dibulatkan ada 90%. Ya, jadi lebih ke angka yang bulat ya Mbak. Jadi kayak 85, 80, 90 kayak gitu. Jadi nggak ada angka yang 88, 87 kayak gitu. Ya, jadi pembulatannya kayak kelipatan 5 ya. Oke, tapi good job udah benar untuk pengerjaannya, tahapannya sudah tahu juga mana yang harus di eh, apa namanya convert apa namanya satuannya harus dikali berapa, kemudian untuk C-nya juga sudah benar menggunakan 1,8 ya. Oke, terima kasih Mbak Tasya untuk share hasil pekerjaannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Tasya sendiri? Bisa? Ini belum ada, Bu. Ya, oke. Nanti Tasya nanti Tasya bisa chat Japri saya ya, nomor WA-nya untuk saya bisa kirim GoPay ya, karena sudah bagus mengerjakan. Oke, sebagai reward. Nanti bisa chat saya Mbak Tasya ya. Ya, baik, Bu. Ya, oke. Next mungkin satu lagi ya untuk share screen hasil kita bisa ke yang cowok, sekarang gantian cowok. Atau mungkin ada yang bersedia share hasil tanpa harus ditunjuk. Oh, Rifki, oke, boleh Rifki, silakan. Silakan Rifki, bisa share screen. Sebelumnya, apakah tampilan saya terlihat, Bu? Ya, sudah terlihat. Silakan, sudah terlihat. Sebelumnya di sini saya mengerjakannya di Excel, Bu, biar mempermudah perhitungan. Untuk caranya sama seperti sebelumnya, cuma bedanya saya di S-nya sendiri saya pakai 0,0011, didapat hasilnya sekitar 2,93. Terus berikutnya menentukan INF, rumusnya yaitu sebagai C kali I kali A. C
C-nya sendiri merupakan udah ada ketentuannya yakni 1,8 dikarenakan kemiringannya 0,0 sampai 5% dan berada di pusat kota. Terus untuk I-nya juga sudah ada ketentuan yaitu 7,678 kali 10 pangkat min 8. Terus dikali luasnya ini diubah ke meter ya ini 160.000 meter persegi. Diperoleh hasil akhir yaitu 0,0221 meter kubik per detik. Nah, ini diubah terlebih dahulu ke liter, di mana meter kubik sama dengan 1000 liter, diperoleh hasil akhir yaitu 22,1126 liter per detik. Berikutnya untuk menentukan Q1HA, yaitu rumusnya sama dengan buka kurung 1HA kali QINF tutup kurung dibagi A, diperoleh hasil akhir yakni 1,382. Dan yang terakhir berikutnya adalah menentukan OS. OS sendiri rumusnya ialah INF per Q1HA, di mana yang INF sendiri diperoleh hasil tadi berupa yakni 2,93 dan Q1HA-nya diperoleh hasil 1,38. Hasil akhirnya sendiri adalah 2,12. Dan yang terakhir adalah menentukan KDB. KDB sendiri diperoleh dari luas area kafling dikurangi OS, terus dikali 100%, terus dibagi sama luas area kafling tersebut. Diperoleh hasil 87% apabila dibulatkan ke kelipatan 5 menjadi 90%. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Mas Rifki. Ini juga benar ya. Artinya mungkin memang ada yang pakai 0,0011, ada juga yang pakai hanya 0,001 untuk itu saya kira tidak masalah, tetapi nanti memang hasilnya masih KDP-nya di range 90%. Yang penting itu ya yang benar. Kemudian kalau penggunaan C-nya sudah benar, masih mana pakainya 1,8 ya. Nah, itu sudah benar C-nya. Terus untuk tahap pengerjaannya sudah benar. Terus untuk konversi satuannya juga sudah benar. Terus untuk ketetapan 7,678-nya juga sudah dimasukkan. Jadi ini memang sudah benar hasilnya dan hasilnya 90%. Oke, terima kasih Mas Rifki. Nanti sama ya, nanti saya di chat ya nomor WA-nya ya atau nomor GoPay-nya ya. Nanti saya isi GoPay ya. Per anak nanti dapat 50.000 ya. Jadi berdua dapat 100. Terima kasih share screen-nya untuk hasil. Mas Rifki nanti jangan lupa ya nomornya ya. Iya, Bu. Siap. Ya, ya oke. Baik, tadi saya kira dari simulasi Mbak Tasya dan Mas Rifki ini sudah oke ya, sudah benar ya untuk pengerjaannya. Saya berharap untuk pengerjaan ini kalian bisa disesuaikan dengan tahapan. Untuk KDP tadi kuncinya adalah harus urut. Kalau urutannya sudah benar, maka sudah bisa mengerjakan tentunya. Dan kalau urutannya sudah benar mengerjakan, kemudian sudah benar mengerjakannya, maka di tahap selanjutnya itu juga benar gitu ya. Karena antara hitungan satu dengan lainnya itu saling terkait. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke ketinggian bangunan ya. Di ketinggian bangunan ini adalah sebenarnya tadi kalau dari gambar kalau KDB itu adalah lantai ya tadi ya saya mungkin ulang ke sini dulu ya. Kalau KDB itu adalah lantai, jadi tadi yang sudah dihitung oleh Mas Rifki ataupun Mbak Tasya itu adalah bagian dari luas lantai. Jadi luas lantai itu luas yang boleh tercover oleh bangunan gitu ya. Jadi luas lantai itu adalah luas lantai bangunan. Jadi B kita sudah bisa menghitung. Sekarang kita akan menghitung yang C. C ini adalah ketinggian bangunan ya. Kita akan menghitung di sini. Nah, untuk perhitungan ketinggian bangunan sendiri sebenarnya ada beberapa langkah
dalam menentukannya ya. Jadi ketinggian bangunan itu ada ketinggian maksimal. Sama seperti KDP, KDP tadi dari hasil perhitungan itu adalah koefisien dasar bangunan maksimal. Jadi kalau misalnya Bu, kalau kita membangun luas lantainya di bawah dari KDP boleh nggak? Oh ya boleh gitu ya. Karena kan tadi saya bilang itu maksimal. Tetapi kalau lebih dari itu ya tentu nggak boleh karena itu ada standar maksimal dari koefisien dasar bangunan atau luas lantai bangunan yang diperbolehkan. Begitu pula juga dengan ketinggian. Misalnya ketemu nanti maksimal 3 lantai. Oke, berarti kalau 3 lantai ya apa namanya 3 lantai berarti kalian harus benar-benar nggak harus bisa saya harus 3 lantai enggak, tetapi kamu bisa di 2 lantai, 1 lantai gitu ya, tergantung pada fungsinya sebenarnya. Jadi tidak harus misalnya maksimal ini digunakan semua sebagai dasar untuk intensitas pemanfaatan lahan. Nah, dalam menghitung ketinggian bangunan ini ada beberapa apa namanya pertimbangan. Jadi bisa pakai nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Tetapi yang common biasa kita pakai itu ada di nomor 2 ya. Lebih kepada pertimbangan lainnya setelah menghitung nomor 2, tetapi kita punya pertimbangan lain. Di nomor 1 itu ada jika lokasinya dekat dengan bandara. Dekat itu adalah pada range sekitar 2 km bandara ya dari bandara. Nah, yang pertama dengan perhitungan ketinggian bangunan berdasarkan jauh lintasan pesawat terbang, ini sebenarnya adalah kalau kita naik pesawat itu punya daerah keliling dan daerah kerucutnya. Kalau daerah keliling itu adalah sebelum pesawat itu landing. Nah, itu biasanya dia punya daerah keliling dulu. Ya, dan dia punya daerah pendekatan, ada pendekatan 1, pendekatan 2. Baru dia berkeliling, setelah keliling baru landing. Ya. Nah, ketika dia kemudian berkeliling dan landing lagi, maka ketinggian bangunan di sekitar kawasan bandara itu harus benar-benar diatur supaya tadi tidak terjadi kecelakaan, mengganggu pandangan dan sebagainya. Nah, kalau dikatakan dekat dengan bandara itu adalah minimal jaraknya itu 2 km dari bandara dan maksimal adalah 9 km dari bandara. Jadi kalau lokasi site yang kalian rancang atau rencanakan lebih dari 9 km, maka tidak perlu pertimbangan ini. Ya, tetapi kalau kamu 0 sampai 9 km atau 2 sampai 9 km, maka kalian wajib menghitung ini sebagai satu pertimbangan. Nah, untuk namanya daerah keliling 1 dan 2 pesawat, daerah keliling 1 itu pada range 0 sampai 2,2 km. Nah, ketinggian maksimalnya yang diizinkan ada sekitar 45 meter atau mungkin kalau ketinggian maksimal ini bisa dibilang adalah sekitar 45 meter gitu ya bangunan-bangunannya. Sedangkan daerah keliling 2 itu adalah dengan range 2,2 km sampai 9,09 km. Dengan asumsi ketinggian maksimalnya adalah 151,5 meter. Nah, untuk rumusnya sendiri menggunakan TM sama dengan TM1 plus minus ST. TM sendiri ada tinggi maksimum yang diizinkan, jadi akan kita hitung. TM1 ada tinggi maksimum yang diizinkan berdasarkan standar, ya, berdasarkan standar. Ini tadi tabel ini ya. Kemudian ST ini adalah selisih ketinggian antara tempat yang diukur dengan PIL bandara. Jadi kalau kita bicara ketinggian site kita itu dibandingkan dengan bandara, itu kita tuh posisinya lebih tinggi atau lebih rendah dari bandara. Kalau lebih tinggi dari bandara, maka pakainya TM1 ya minus ST. Tetapi kalau lokasi site kita itu lebih rendah ketinggiannya dari bandara, maka kita pakainya TM1 plus ST. Nah, ini kita langsung ke contoh pengerjaannya. Misalnya saya punya ketinggian maksimal yang diperbolehkan pada ketinggian 775 meter di atas permukaan air laut, sedangkan lokasi site-nya, sedangkan lokasi bandara ada 750 meter, berarti otomatis site kita ini lebih tinggi dari bandara.
dengan jaraknya adalah 1 kilometer dari lokasi bandara, sehingga ini masih masuk ke dalam ringnya daerah keliling 1. Nah, kita setelah tahu ketinggian bandaranya berapa, ketinggian lokasi perencanaannya yang berapa, maka kita lihat penggunaan plus minusnya. Karena tadi lokasi site-nya lebih tinggi dibandingkan dengan bandara, maka kita berlaku pakai tanda minus. Nah, TM1 ini karena lokasinya berada di 1 kilometer dari bandara, maka dia masuk ke ketinggian yang daerah keliling 1. Kalau misalnya pertanyaannya, Bu, kalau 3 kilometer ya berarti dia masuknya daerah keliling 2, pakainya yang 151,5 untuk TM1-nya. Ya. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus, TM1 adalah 45,5 dikurangi selisih antara PL itu ketinggian lokasi perencanaan dengan lokasi bandara. Selisihnya ada 25. Sedangkan TM1-nya karena dia berada di range 0 sampai 2,2 km, maka masuk ke daerah keliling 1, maka kita pakai TM1-nya 45,5. Berarti 45,5 dikurangi selisih 775 kurangi 750 atau 20 ya, 25 meter, maka ketinggian maksimum pada site ini adalah 20,5, di mana kalau satu lantai itu kan biasanya standar ketinggiannya 4 sampai 5 meter ya. Kalau 4 lantai berarti 25 meter ini sekitar 5 lantai. Kalau ketinggiannya 5 meter berarti 20,5 meter ini sama dengan 4 lantai ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini lebih ke floor area ratio atau FAR, di mana FAR itu adalah biasanya perhitungan ketinggian bangunan yang diizinkan. Nah, ini sesuai dengan untuk seluruh kawasan, untuk seluruh tipe kawasan ya. Jadi kalau kalian mau menghitung ketinggian bangunan, biasanya menggunakan rumus yang nomor 2 ini ya. Di mana FAR atau floor area ratio itu adalah total luas lantai dibagi luas lantai dasar. Nah, total luas lantai itu adalah luas lahan yang direncanakan. Luas lantai dasar adalah luas lahan yang boleh terbangun sesuai perhitungan KDP. Misalnya taruhlah luas lantainya 10.000 meter persegi. Maka KDP yang tadi misalnya hitungnya 90%. Maka KDP-nya ada 90% kali 10.000, yaitu sekitar 9.000. Ya. Jadi untuk VAR-nya ada 10.000 dibagi 9.000 sekitar 1, sekian. Ya. Nah itu baru rasio, ingat ya, ini baru rasio. Jadi bukan ketinggiannya kemudian 1 lantai bukannya, tetapi baru rasio. Nah kalau sudah ketemu rasionya, maka dibaca di garis yang floor area rasio di sini. Ya, ini yang garis yang ke sini ya. Abaikan garis yang lain. Hanya melihat di tabel, di grafik land use intensity pada garis yang floor area ratio. Nah, kita ambil misalnya luasnya tadi misalnya 1, sekian. Nah, nanti kamu cari 1, sekian di sini, ditarik garis sampai ketemu floor area ratio, maka ketinggian atau lantai bangunannya adalah sekitar 6 lantai yang diperbolehkan untuk di lokasi site-nya. Contohnya seperti itu. Nah, kita langsung lihat saja ke perhitungan. Misalnya saya memiliki lokasi luas 160.000 meter persegi dan KDP-nya 80%. Nah, berarti 160.000 meter persegi tadi dibuat dalam hektar, KDP-nya adalah 80% misalnya, dikali total luas lantai atau sekitar 12,8 hektar. Nah, ini tinggal dirasiokan, di mana total luas lantai dibagi luas lantai dasar 16 hektar dibagi 12,8 ketemu 1,17. Nah, floor area rasionya ada 1,17. Kemudian kita masuk ke land use intensity tadi. Di sini kita lihat nilai rasionya di sini kiri ya yang vertikal 1,1 berarti sekian. Ini terus ditarik garis sampai ketemu ke floor area rasio grafik. Kemudian dilihat oh di sini adalah 6 lantai seperti itu. Nah, jadi untuk perhitungan ketinggian bangunan, saya hanya menyarankan 2 perhitungan saja ya, karena 2 perhitungan ini tuh yang biasa
atau common dipakai kalau kita kadang menyusun RDTR. Kalian juga bisa melihat Permen PU nomor 20 tahun 2011 sampai saat ini sih belum ada ya revisi peraturan menterinya. Kalian bisa cek Permen PU nomor 20 tahun 2011. Nah, di situ ada di lampiran berapa ya? Lampiran kalau nggak salah itu lampiran 5 ya untuk KDP dan ketinggian bangunan itu kalian bisa cek untuk perhitungannya seperti apa. Kalau kita lagi menyusun RDTR ya. Nanti saya kirim ya lampiran dokumennya ya. Sehingga kita juga bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira itu untuk materi KDP dan ketinggian bangunan. Terus nanti kalau pertanyaannya, Bu, kalau saya memang lokasinya dekat dengan bandara yang tadi sampai 9 km, berarti saya punya dua perhitungan dari floor area ratio dan dari dari pertimbangan pesawat terbang, jalur lintasan pesawat terbang. Berarti ambillah koefisien lantai bangunan atau nilai lantai bangunannya, ketinggian bangunannya yang dia paling besar. Paling rendah gitu ya. Misalnya tadi kalau kalian ambil misalnya dari sini ada 20,5 sedangkan yang tadi dari sini adalah 30 lantai, maka kamu bisa ambil yang lebih rendah perhitungannya. Ya, jadi misalnya yang paling kecil ternyata jadi jalur lintasan pesawat terbang, ya udah berarti dia kamu gunakan sebagai ketetapan ketinggian bangunan. Nah, kemudian saya punya soal. Nah, soal ini tolong dikerjakan. Mungkin saya inginnya kalian hand drawing ya. Jadi tidak menggunakan tools, kamu bisa memakai tulis tangan. Nanti untuk pengerjaan KDP dan ketinggian bangunannya, kalian bisa pakai tulis tangan di kertas yang bergaris. Kemudian untuk menggambarkannya, kalian bisa pakai kertas misalnya HVS gitu ya, untuk bisa menggambar. Karena nanti ada skalanya ya. Nah, di sini saya punya soal. Luas lahannya itu 10.000 meter persegi dan ini nanti akan dibangun perumahan di mana lokasi site yang akan dikembangkan menjadi perumahan ini terletak di daerah pinggiran kota dan sekitarnya masih berupa perkebunan karet. Baik itu nanti akan mempengaruhi nilai C-nya atau keefisiennya. Kemudian kemiringan lahannya 0-2%. Nah, berarti ini ada kemiringan juga mempengaruhi si C-nya. Jarak lokasi pengembangan sampai ke bandara itu sekitar 1,5 kilometer. Berarti berlaku perhitungan dua pertimbangan ketinggian bangunan ya, yaitu floor area ratio dan dari jarak dengan bandara. Berarti ada dua yang harus kamu hitung untuk VAR-nya, ketinggian bangunannya. Nah, lokasi site itu 1.535 meter di atas permukaan air laut, sedangkan bandaranya 1.505 mdpl, sehingga bandaranya lebih tinggi dari lokasi kita. Nah, lahan tersebut dilalui oleh jalan arteri dengan lebar sekian, 20 meter, dan jalan kolektor 10 meter. Berarti kamu bisa membayangkan gambar site-nya seperti ini ya, ada jalan arteri, ada jalan kolektor. Nah, kemudian saya minta kalian untuk menghitung KDP, kemudian ketinggian bangunan, dan gambarlah KDP dengan ketinggian bangunan ya pada lahan yang sudah ada tadi ya dengan gambaran seperti ini pada skala 1:500. Nah, kamu bisa jangan scan ya. Saya ingin ngumpulinnya kamu dalam bentuk tulis tangan. Jadi silakan nanti bisa dikumpulkan di meja saya. Kita kan kuliahnya ini sama-sama di hari Sabtu ya. Jadi nanti saya minta dikumpulkan di tanggal 19 ya, hari Jumat. Silakan dikumpulkan. Saya tunggu jam 19 sampai Jumat saya tunggu sampai jam 16.00. Silahkan nanti bisa diletakkan di meja saya, bisa dikumpulkan per kelas. Jangan lupa nanti kalau sudah mengumpulkan, saya akan memberikan daftar absen masing-masing kelas.
kalau sudah tidak harus selalu by format ya. Jadi masing-masing bisa ngumpulin di meja saya. Ada kelas A, B, C, D, dan IUP. Nanti saya kasih form untuk absensi. Silahkan nanti yang mengumpulkan langsung di absen di situ gitu ya. Tanda tangan di situ. Dan ditulis mengumpulkannya jam berapa. Maksimal ada jam 16.00 karena lab perancang tutupnya jam 16.00 ya. Kalau Mbak Mas yang asisten itu jam 4 sore ya. Nah, jadi tidak dikumpulkan secara online, tetapi secara kertas ya, baik kertas gitu ya. Silakan nanti dikerjakan. Jangan lupa skalanya berarti 1:500, 1 cm mewakili 5 meter. Jadi kalau tadi 1 cm 5 meter ya, 1:500 ya. Nanti bisa digambar, dikerjakan, di mana tadi side-nya ini luasnya 100 kali 100, berarti kalau 1:500, 1 cm 5 meter, berarti side-nya ini tergambar 20 cm, 20 cm kira-kira ya. Nah, nanti kalau bisa menggunakan mungkin kertas A4, saya kira cukup ya untuk HVS-nya ya. Sampai di sini untuk tugas ada pertanyaan. Silahkan Pak, ada pertanyaan. Ingat ya, KDP dan ketinggian bangunan. Ketinggian bangunannya ada 2 perhitungan, VAR dan yang pertimbangan jalur pesawat terbang ya, lintasan pesawat terbang. Ada pertanyaan? Oke, sampai di sini. Sudah cukup jelas atau paham untuk tugasnya? Ya, boleh Faridin, silakan. Permisi Bu, izin tanya. Mungkin cuma Ya, Mas. bertanya sih, berarti kalau yang tugas ini kan yang perhitungan berdasarkan angle of light obstruction tuh nggak dipakai ya Bu? Nggak usah Mas, itu nggak usah. Nah, kalau itu berarti Hanya emang 2 aja, Mas. Iya. Hmm. Berarti itu emang jarang Nah. dipakai gitu ya Bu? Atau Iya, betul. Itu jarang dipakai. Sebenarnya pertimbangannya tuh banyak, Mas Faridin. Ada juga yang apa namanya dari misalnya intensitas atau risiko kebakaran itu juga ada. Kok nggak salah ada 9 atau 10 pertimbangan gitu. Tetapi yang common sering kita pakai untuk beberapa proyek atau perhitungan rencana detail tata ruang itu memang hanya biasanya 2 ini ya, tergantung lokasinya. Kalau lokasinya emang dekat dengan bandara berarti ada pertimbangan itu. Kalau nggak ada berarti hanya pakai floor area rasio. Itu udah cukup sih gitu. Gitu Mas Haridin. Oke Bu, terima kasih. Ya, ya sama-sama. Mungkin ada lagi yang bertanya, ini pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi ada nggak pertimbangan yang lain gitu? Yang satu nggak usah dipakai, cukup pakai 2 saja ya. Pertimbangannya banyak, ada yang bencana atau gempa itu juga ada. Jadi kayak pertimbangan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi kayak gempa misalnya itu juga ada. Tetapi itu terlalu teknis banget ya, karena kita itu kan kalau di PWK kita sebenarnya sebatas tahu gitu bahwa oh ketinggian maksimalnya segini ya gitu. Tapi kok sampai secara teknis seperti itu biasanya anak geologi gitu ya yang akan menghitung. Jadi nggak semuanya harus kita pahami gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh loh, silakan. Boleh Mas Rifki, silakan. Bu mungkin ingin bertanya tentang bangunan yang ketinggian itu Bu. Kan di beberapa lokasi itu kayak ada high rise building itu tuh Bu. Kayak misalnya bangunannya lebih dari 24 lantai dan sebagainya. Nah itu ketentuannya seperti apa ya Bu? Oke, jadi sebenarnya kalau kan namanya ketinggian bangunan tuh maksimal ya Mas. Jadi itu kita ada namanya TDR atau Transfer Development Right. Jadi Transfer Development Right itu lebih kepada apa ya, hak hak yang ditransferkan gitu, transfer development. Jadi ada hak pembangunan atau pengembangan yang ditransferkan atau diberikan. Jadi misalnya contoh, kita dikasih KDP itu sampai maksimal 80%, tetapi kita nggak menggunakan semua, kita hanya pakai 60%. Jadi sebenarnya kita masih punya sisa itu untuk sampai ke maksimal adalah 20%. Nah, ada beberapa sistem insentif yang diberikan. Jadi misalnya kalau
20%-nya tadi bisa dikonversikan menjadi ketinggian bangunan gitu. Jadi ada beberapa yang memang di beberapa peraturan-peraturan daerah ya, yang dia bisa menggunakan transfer development right. Misalnya juga bisa kayak padahal maksimalnya misalnya hanya 5 lantai, tetapi karena dia secara pertimbangan lingkungan masih ada dan KDP-nya tadi masih sisa, itu bisa digunakan untuk menambah lagi ketinggiannya, tidak meluaskan lagi side coveringnya untuk dasar bangunannya, tetapi dia naik ke atas. Itu juga ada kayak gitu. Jadi kalau itu kan kembali lagi ketinggian bangunannya maksimal ya. Kalau misalnya kayak 24 lantai dan sebagainya. Kalau misalnya kayak di Bali itu ya Mas, itu kan juga ada aturan tertentu bahwa tidak boleh ada bangunan hotel. Ya kan dia punya, kalau nggak salah itu namanya apa ya? Trihita Karana atau apa ya? Mandala itulah saya lupa ya prinsipnya apa itu. Sebenarnya mungkin yang orang Bali di sini mungkin tahu ya. Jadi bangunan hotel sekalipun itu nggak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Makanya di Bali itu nggak ada ya hotel yang sampai 10 lantai, 12 lantai kayak gitu. Karena dia memang ada aturan di rencana tata ruang itu tidak boleh melebihi dari pohon kelapa kayak gitu. Jadi itu memang ada nilai-nilai namanya apa ya kosmologis ya, ada nilai-nilai kosmologi kawasan yang kadang itu kita juga mempengaruhi dari intensitas pemanfaatan lahan itu sendiri. Seperti itu, Mas. Mungkin Mas Rifki ada pertanyaan lagi. Kalau dari saya sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Mas. Mungkin kalian juga apa ya, nanti ada beberapa contoh sih saya punya urban design guidelines-nya Singapura ya, bagaimana dia itu sebenarnya menciptakan suatu intensitas pemanfaatan. Nanti saya cari ya filenya, nanti akan saya share juga ke kalian supaya jadi bahan bacaan. Itu cukup menarik nanti kalau pas UDGL diajari oleh Bu Wakidah itu beliau juga akan menceritakan bagaimana sebenarnya beberapa konteks atau konsep untuk intensitas pemanfaatan lahan itu bisa sangat beragam implementasinya. Jadi nggak harus selalu rigid seperti itu. Asalkan kaidah-kaidah apa ya seperti perhitungan AMDAL dan sebagainya itu benar-benar terpenuhi gitu ya. Kajian lingkungan hidupnya itu ada atau kelayakan secara lingkungan hidupnya itu ada. Karena memang basically si intensitas pemanfaatan lahan ini adalah sebagai sarana untuk salah satu konservasi lingkungan untuk lahan-lahan yang kemudian dia akan menjadi fungsi terbangun seperti itu. Nanti saya akan kirimkan ya kok. Saya udah dapat filenya, saya cari dulu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lainnya selain Mas Rizky sama Mas Faridin tadi, silakan. Oke, kalau tidak ada berarti saya kira cukup jelas. Kita ketemu lagi, berarti jangan lupa kemudian hari Jumat. Kita ketemu lagi besok Selasa ya, kuliah lagi ya. Jadi kita Selasa kuliah lagi, ketemu lagi. Nanti saya akan mengajarkan cara menghitung jarak antar bangunan dan garis sempadan bangunan serta koefisien tapak basement. Nanti saya akan ajarkan di hari Selasa. Kita pleno ya besok Selasa. Benar ya, besok Selasa pleno ya, Mas Fiden atau siapa, Korban? Benar ya, kita besok Selasa kayaknya masih pleno ya. Oke, masih pleno, baik. Ya, oke, baik. Besok Selasa kita masih pleno, berarti di ruang seminar dan di ruang teater. Setelah itu nanti akan minggu selanjutnya itu workshop ya, jadi ke kelasnya masing-masing. Untuk minggu depan harapan saya setelah dapat materi jarak antar bangunan dan garis sempadan bangunan, maka kalian udah bisa mengerjakan amplop bangunan. Sehingga nanti harapannya, targetnya adalah untuk setelah saya dapat kuliah desain kriteria terukur, kalian bisa dapat materi tentang, sekalian sudah mulai mengerjakan sampai ke kriteria terukur atau amplop bangunan di tugas cakotnya gitu. Jadi udah bisa masuk ke apa namanya, dari side plan sudah oke, masuk ke 3 dimensionalnya seperti itu. Karena selanjutnya adalah akan diajarkan tentang UDGL juga ya. Kayak gitu. Ada lagi juga kriteria tak terukur, nanti sesuatu yang baru di sini itu akan diajari tentang kriteria tak terukur. Jadi kalau saya secara terukur, nanti ada juga yang tak terukurnya. Jadi tak terukur ini lebih kepada
elemen-elemen yang tidak secara visual gitu ya. Harus dipertimbangkan di dalam kalian mendesain atau menghasilkan 3 dimensional. Oke, baik. Ya, baik. Kalau gitu saya cukupkan kuliah kita hari ini. Selamat untuk yang mendapatkan GoPay. Nanti jangan lupa ya, saya di WA ya, Mas Rifki sama Mas Mas Rifki sama Mbak Tasya ya nanti bisa chat saya untuk saya kirim GoPay-nya. Terus terima kasih banyak kalian sudah di Sabtu-Sabtu ini siang-siang belajar tentang kita terukur ya. Hitung-hitungan semoga semuanya bisa masuk dengan baik. Terima kasih juga hari ini sudah hadir di Planner Class untuk anak-anak 2023 yang sedang mengikuti KWU. Semoga nanti untuk selanjutnya target dari perancangan kota, kemarin saya dititipi oleh Bu Retno Susanti bahwa terus berprogres untuk tugasnya karena minggu depan masih pleno, kemudian depannya lagi baru workshop sehingga nanti akan di workshop itu sebagai sarana untuk kita asistensi mengenai tugas gitu ya. Nah, Bu Retno Susanti kemarin titip untuk mengingatkan ya. Baik, terima kasih banyak. Semuanya selamat siang menuju sore, happy weekend, selamat bermalam minggu bersama keluarga dan teman-teman atau mungkin pacar dan sebagainya. Terima kasih banyak, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.